Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita belajar tematik ya, yaitu tema 5, subtema 2, pembelajaran 3 ya. Indonesia memiliki pahlawan yang sangat membanggakan. Mereka berjuang untuk membantu orang lain ya. Kalian sudah belajar tentang MAR ya. Sekarang kalian akan belajar tentang cedera luka dan lepuh. Kalian akan dapat menolong teman-teman kalian yang membutuhkan ya. Ayo kita berlatih. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada dua gambar ya. Yang pertama itu luka karena jatuh saat bermain, yang kedua melepuh tangannya ya karena terkena air panas ya. Nah, jika terjadi cedera luka dan melepuh, apa yang harus dilakukan ya? Kira-kira apa yang harus dilakukan? Silahkan kalian Nanda berdiskusi ya dengan keluarga ya. Kemudian lihat, sekarang kita mencoba bagaimana membuat kaca pembesar secara sederhana ya. Jadi selain membantu orang lain, kerjasama adalah hal yang baik yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kini saatnya kamu dan temanmu bekerja sama untuk membuat loop ya, atau kaca pembesar. Nah, kaca pembesar ini dapat digunakan untuk membantu melihat objek yang sangat kecil. Misalnya untuk membantu pekerjaan tukang jam ya, contoh tukang jam. Biasanya dia memakai alat yang namanya loop ya. Nah, cara membuat loop yang sederhana ya, yaitu ada kantong plastik bening atau botol bening dengan permukaan rata, ada air, ada kertas dengan tulisan-tulisan kecil. Langkah-langkahnya, isi kantong plastik dengan air, ikat kantong plastik tersebut, letakkan kertas di bawah kantong plastik, kemudian dilihat di atas kantong plastik itu ya, tulisan yang ada di bawahnya kita lihat ya. Nah, dibandingkan tulisan asli dengan tulisan terlihat dari plastik. Kira-kira adakah perbedaan ya antara tulisan asli dengan tulisan terlihat dari plastik? Nah, coba diulangi dengan kantong plastik berukuran 1/5 lebih besar atau lebih kecil ya, dan bandingkan hasilnya. Silahkan mencoba di rumah ya. Kemudian teks ya, ada teks, jadi Ananda bisa membaca teks tersebut, yaitu judulnya Muhammad bin Al-Qasim ya, Muhammad bin Al-Qasim. Jadi Muhammad bin Al-Qasim ini terpilih sebagai panglima perang dalam ekspansi menuju India. Muhammad bin Al-Qasim segera membekali pasukannya dengan alat-alat perang. Nah, setelah persiapan dirasa cukup, berangkatlah Muhammad bin Al-Qasim bersama 20.000 pasukan terbaik menuju India. Nah, sepanjang perjalanan menuju India, kota demi kota berhasil ditaklukkan oleh Muhammad bin Al-Qasim beserta pasukannya. Setelah menempuh perjalanan selama 2 tahun, akhirnya Muhammad bin Al-Qasim memasuki wilayah Sind. Ia langsung memerintahkan pasukannya untuk menggali parit besar dan bersiap-siap untuk menghadapi peperangan dengan pasukan Sind yang dipimpin oleh Raja Dahir Sen. Peperangan dahsyat pun terjadi antara kedua pasukan besar ini. Namun orang-orang Sind tidak bisa mengimbangi Muhammad bin Al-Qasim. Selain memiliki jenderal perang yang tangguh, perbekalan materi dan jumlah pasukan Islam kali ini memadai untuk meruntuhkan kesombongan para penyembah berhala tersebut. Pasukan Sind berhasil ditaklukkan dan Raja Dahir Sen tewas di medan pertempuran. Ibu kota Sind jatuh di tangan umat Islam. Nah, perhatikan Ananda ya, perhatikan tabel berikut ya. Isi lebih dulu kolom di sebelah kiri. Kamu bisa mengisinya berdasarkan teks yang kamu baca atau dari pengetahuanmu sebelumnya. Selanjutnya isilah kolom di sebelah kanan ya. Jadi Ananda tugasnya ini ya, mengisi tabel ini ya, mengisi kolom-kolom ini, yaitu apa yang kamu ketahui tentang Muhammad bin Al-Qasim ya. Diisi
Kemudian apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang beliau? Ini juga DC ya. DC. Oke, sekarang kita lanjut pembelajaran 4 ya. Indonesia mempunyai pahlawan-pahlawan nasional. Mereka bekerja keras memperoleh kemerdekaan Indonesia. Ayo kita pelajari. Jadi kita lihat ya, amati gambar dan jawab pertanyaan berikut ya. Apa yang kamu ketahui tentang pahlawan Pattimura? Apa yang ingin ketahui tentang pahlawan Pattimura? Ini ya, teks tentang Kapiten Pattimura. Jadi untuk menjawab rasa ingin tahu kalian, baca teks Kapiten Pattimura ya. Jadi Kapiten Pattimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817 ya. Pattimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Pattimura berhasil merebut Benteng Durstede di Saparua. Perlawanan Pattimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Pattimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan menjadi berbalik, Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya Pattimura tertangkap Belanda dan pada tanggal 16 Desember Pattimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan ya. Jadi berdasarkan tes tadi, Ananda jawab pertanyaan berikut ini ya. Jadi hal-hal positif yang bisa dicontoh dari Pattimura, bagaimana perjuangan dilakukan oleh Pattimura, apa dampak dari perjuangan dilakukan Pattimura, apa alasan dari perjuangan Pattimura ya. Jadi Ananda jawab ya. Oke, sekarang pembelajaran 5 ya. Pembelajaran 5. Tahukah kamu siapa pahlawan Indonesia yang dijuluki Bapak Pendidikan Nasional ya? Jadi Bapak Pendidikan Nasional itu namanya Ki Hajar Dewantara ya. Dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan Nasional. Jadi nama asli Ki Hajar Dewantara itu adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Raden Mas Suwardi Suryaningrat menamatkan pendidikan dasar di Yogyakarta dan sempat melanjutkan pendidikan di Stopia. Stopia itu adalah sekolah kedokteran di Jakarta yang didirikan khusus untuk orang Indonesia. Kemampuannya berbahasa Belanda digunakannya untuk menuliskan kritikan-kritikan terhadap pemerintah Belanda. Pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa, yaitu sekolah nasional pertama bagi rakyat Indonesia. Taman siswa merupakan bentuk nyata perjuangan melawan penjajah karena beliau yakin bahwa pendidikan akan membantu mencapai tujuan, yaitu kemerdekaan Indonesia. Jasa Ki Hajar Dewantara sangatlah besar dalam dunia pendidikan. Beliau mendapat gelar Bapak Pendidikan Nasional dan tanggal lahirnya 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional ya. Sekarang tugasnya ya, tulislah pertanyaan berdasarkan teks di samping. Mintalah teman menjawab pertanyaan tersebut ya. Berdasarkan tes, jawablah pertanyaan berikut. Jadi dijawab ya. Pertanyaannya, apa jasa Ki Hajar Dewantara bagi Indonesia? Mengapa Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan? Dapatkah kamu bayangkan apa yang akan terjadi dengan Indonesia jika tidak ada Ki Hajar Dewantara? Sikap apa yang bisa kita contoh dari Ki Hajar Dewantara ya? Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan pendidikan nasional. Berkat beliau kita bisa bersekolah seperti sekarang.
apa yang sebenarnya kita lakukan sebagai pelajar, ya. Oke. Itu ya, kita lanjut. Pembelajaran 6 ya. Jadi subtema 2 pembelajaran 6 ya. Tahukah kamu siapa pahlawan nasional yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia? Nah, jadi lihat ya, ada nama Insinyur Soekarno. Beliau ini adalah presiden. Jadi beliau ini adalah presiden pertama di Indonesia ya. Presiden pertama di Indonesia namanya Insinyur Soekarno. Jadi Insinyur Soekarno adalah tokoh yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya 6 Juli 1901. Sekolah dasar diselesaikannya di Mojokerto dan sekolah menengah pertama di Surabaya. Serta tamat sekolah menengah pertama diselesaikan di Surabaya yang melanjutkan pendidikan Institut Teknologi Bandung ya. Jadi makanya dapat gelar insinyur ya. Nah, dari teks ini tulislah pertanyaan sebanyak mungkin tentang perjuangan Insinyur Soekarno. Masih ingat ya? Dalam membuat pertanyaan ingat rumusnya ada 5W 1H. 5W itu siapa, apakah, di mana, kapan ya. Dan H itu bagaimana ya. Kemudian tuliskan informasi yang kau peroleh pada peta pikiran berikut ya. Nama tokoh, pendidikan, tempat tanggal lahir ya, perjuangan yang dilakukan, sikap yang diteladani, dan kesimpulan. Oke. Oke ya. Itu saja yang saya bisa dapat jelaskan dari pembelajaran 3 sampai pembelajaran 6 ya. Semoga anak-anakku bisa memahami. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.